bersama dengan Ustadz Ahmad Homsani akan membahas bagian 4 dari hadis Arba'in, yaitu syubhat di antara halal dan haram. Masya Allah. Untuk menyingkat waktu, karena kita tadi agak kebanyakan intronya, biar lebih ice breakingnya biar lebih santai, langsung saja saya silakan Ustadz untuk memulai kajiannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali washabi ajmain. Para bunda-bunda semuanya, para teman-teman semua, teman-teman Tunggal Dewi yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah sampai di bab yang keempat. Kalau hadisnya hadis yang keenam. Hadis yang keenam mengenai perkara-perkara yang sering sekali terjadi di tengah-tengah kita, tapi kita nggak tahu cara hukumnya, nggak tahu bagaimana cara bersikapnya. Saya mengasih contoh misalnya, kita lagi jalan, lalu kemudian menemukan uang, ada 100.000. Ini kita ambil atau kita biarkan? Kita ambil bukan punya kita biarkan, nanti diambil oleh orang yang zalim, digunakan untuk maksiat. Banyak hal ini. Misalnya lagi, kalau kemudian kita punya suami, lalu kemudian suami kita punya gaji dalam 1 bulan, sebut saja misalnya contohnya 3 juta rupiah. Lalu kemudian pulang di bulan yang kedua, dia bawa uang 3,5 juta. Maka yang 0,5 juta ini punya siapa? Apakah punya suami, tapi di selipnya tertulis 3 juta? Kalau bukan punya suami, tapi kenapa dipegang oleh suami dikasih kantor? Ini namanya barang apa? Segala sesuatu, catatan baik buat teman-teman, menjadi muqaddimah pengantar kita di hadis ini, catat baik-baik. Dalam hati kita, pakai pulpen iman kita. Bahwa segala sesuatu yang belum ketemu penjelasannya apakah barang ini halal, atau belum ketemu apakah ini barang haram, masih ada di pertigaan ini, apakah ini halal, apakah ini haram. Dibilang halal, ada di suami saya, dibilang haram, tapi kemudian slip gajinya tidak nyampe 3,5 juta. Maka perkara ini disebut apa? Perkara ini disebut dengan syubhat. Jadi hukum di dalam kita mengambil sesuatu perkara, ada beberapa hal hukumnya. Pertama ya, kalau secara hukum perbuatan yang dilakukan, perbuatan, maka kemudian itu ada beberapa hukum, yaitu pertama wajib. Apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita dosa. Ada yang disebut dengan haram. Kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ada yang namanya sunnah. Jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ada yang namanya makruh. Makruh jika ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak mendapat dosa. Ada mubah, dikerjakan atau tidak dikerjakan sama saja. Nggak dapat dosa, nggak dapat siksa. Tetapi dalam hukum barangnya, benda, maka itu terdapat 3 hukum. Pertama halal dikonsumsi, halal diambil. Yang kedua haram dikonsumsi, haram diambil. Yang ketiga disebut dengan syubhat, atau sesuatu yang belum ketemu hukumnya. Lah malam ini pertanyaannya adalah, Ustaz, kalau kita belum ketemu hukumnya, jundrungannya, paham gak nih jundrungan? This is English. Yang Jerman semoga ini paham. Jundrungannya nih barang nggak ketemu nih. Apakah ini dia halal, apakah ini dia haram? Satu contoh, bagaimana cara kita bersikap? Kita datang ke satu restoran. Kita lihat yang menjual dia ternyata bukan dari lokal. Barangnya, restorannya restoran interlokal. Apaan sih itu namanya kalau luar negeri? Internasional. Lalu kemudian kita lihat ada daging. Belum mulai menjelaskan, udah ada yang nanya, ini Masya Allah, kajian apa ini? Semangatnya luar biasa. Baru mulai pengantar ini. Udah yang mau ditanya apa coba ini? Lanjut ya, lanjut. Maka kemudian kita datang ke restoran tersebut. Kita lihat nggak ada label MUI halalnya.
Kita lihat, tapi kok jualnya mie, jualnya ada daging. Ini daging halal, babi, atau daging ayam, atau daging sapi, dan lain sebagainya. Ada keraguan-raguan. Maka kemudian hukumnya menjadi apa? Bukan halal, bukan haram. Yang bukan halal, yang bukan haram disebut dengan syubhat. Pelan-pelan nih. Diulang lagi. Kita jalan nih. Oke? Lalu kemudian ketika kita jalan, kita ketemu sama restoran. Wah, namanya restoran Cing Cing Hua Hua misalnya. Gak usah nanya itu restoran di mana, Ustaz. Gue juga nggak tahu. Namanya juga contoh. Lah, restoran Cing Cing Hua Hua ini, itu ternyata yang jual, kita lihat ternyata rata-rata orang-orang luar negeri, yang masak orang luar negeri, segala macamnya. Muncul pertanyaan, label MUI halalnya nggak ada, tapi kemudian ada orang-orang yang duduk pakai kerudung. Ini bagaimana nih urusannya? Dibilang halal, nggak ada label MUI-nya. Dibilang haram, kok ada orang yang pakai kerudung makan di situ. Bagaimanakah cara kemudian kita menghukuminya hal tersebut? Dijawab dari hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau engkau menemukan al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram itu jelas. Apabila engkau menemukan di antaranya, yaitu syubhat, faqad istabro'a, maka jauhkanlah, tinggalkanlah yang syubhat, maka kau akan aman daripada siksaannya Allah, daripada ancamannya Allah, daripada perkara yang haram. Oke? Pelan-pelan. Diulang ya. Diulang dari awal apa dari Assalamualaikum nih? Kalau seandainya, mulai dari awal ya, mulai dari ngebully yang single, nggak usah ya. Kalau seandainya kemudian kita, contoh lain, itu tadi restoran. Contoh lain suami. Suami datang, Assalamualaikum ayang, waalaikumsalam. Wah, suami pulang. Apa yang kita lakukan? Cium tangan, cium jidatnya, cium pipinya. Tentu ini agak sulit yang belum bisa inian ya, yang belum punya menggambarkannya susah. Cium tangannya, cium cipika-cipikinya. Apalagi kalau kulitnya hitam, ya Allah, betul Ustaz Abu Samad. Itu pahalanya Hajar Aswad. Bukan cuma Hajar Aswad itu, kurang apa lagi. Itu dia, giliran udah selesai, bunda, papa, bunda-bunda, papa-papa. Masih bercanda kan? Ini sunnah nih. Kalau pulang ke rumah bercanda. Jangan manyun-manyun mulu. Hidupnya harus senang, Jangan, Assalamualaikum. Salam. Terima. Salam. Ya, yang benar. Maka kemudian ditanya, gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nih Bun, alhamdulillah hari ini ada gajian. Gajian? Alhamdulillah. Tapi hari ini dapatnya 4 juta. Loh, kan gajinya 3 juta, Pak. Tapi dikasihnya 4 juta. Lah, ini. Dibilang halal, gajinya cuma 3 juta. Dibilang haram, tapi dikasihnya kantor. Maka bagaimana? Jika belum ada penjelasan apakah dia halal, tidak ada penjelasan apakah dia boleh, maka tinggalkanlah, catat, tinggalkanlah sampai ada keterangan bahwa barang itu halal. Oke? Diulang. Maka tinggalkanlah sesuatu yang belum jelas kehalalannya, belum jelas juga keharamannya, yang dalam bahasa agamanya disebut dengan syubhat, tinggalkanlah sampai ada keterangan, penjelasan, konfirmasi, tabayyun tentang kehalalan barang tersebut. Pas giliran lagi ada di suami dapat, Pak, coba papa tanya dulu ke bagian HRD-nya. Ditelepon sama itu papa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Kabar sehat. Kok ini saya mau tanya, kenapa kok uang saya yang saya terima 4 juta transfernya, padahal gaji saya 3 juta. Dijawab sama HRD-nya, ini Pak, karena Bapak lembur 4 hari 4 malam. Bapak dapat 1 juta. Wah, maka udah ada kejelasannya. Pertanyaannya, yang 1 juta dari 4 juta tersebut halal atau haram? Halal. Halal atau syubhat? Halal. Berubah kesyubhatannya karena sudah ada kehalalannya. Datang ke restoran tadi. Restoran yang tadi kita makan, restoran Jepang, Cici Hua itu, maka kemudian kita belum tahu nih, ini halal atau haram, haram atau halal.
Walhasil kita langsung tanya sama orangnya, Mas, apakah di sini jual daging babi, daging yang sejenisnya yang haramkah? Oh, dia jawab, oh enggak Bunda, ini semuanya 100% halal, tidak ada kandungan porknya, kandungan babinya, baik kulitnya, dagingnya atau bagian apapun. Cuma kami memang baru buka restoran ini, sedang proses untuk mendapatkan kehalalannya. Kalau gitu kita lanjutkan makan di situ, hukumnya menjadi halal. Hukumnya menjadi boleh. Ustadz, apa harus seperti ini? Iya. Jadi tergantung tempatnya. Ya kalau makannya di warteg, nggak usah tanya. Kan yang jualan orang Tegal. Nggak mungkin orang Tegal kemudian jual oseng-oseng babi, nggak mungkin. Kalau kita makannya di nasi Padang, ya berarti udah jelas, nggak usah ditanya. Apa sebabnya? Karena udah jelas. Pasti yang dijual adalah rendang, rendangnya udah jelas, rendang sapi, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya sampaikan. Berarti syubhat itu apa Ustaz? Syubhat adalah sesuatu yang ada di antara hitam dan putih. Berarti abu-abu. Belum jelas kehalalannya, belum jelas keharamannya. Maka yang harus dilakukan adalah tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Kalau sudah ditinggalkan, baru kemudian kita cari apakah ada keterangan yang menghalalkannya. Jika halal, ambil. Jika tidak, atau tidak bisa dijelaskan, maka tinggalkan. Tinggalkan dulu. Jelas jelas ya? Jelas. Oke, baik. Lanjut kita. Misalnya lagi, Ustaz. Contoh lagi. Kita punya teman. Temannya kita orang non-muslim. Lalu kemudian dia kirimkan makanan. Lalu kemudian kasih ke kita. Isinya daging. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita paham. Oh, ini ternyata non-muslim. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung makan. Kecuali kita sampaikan kepada dia. Bro, lu tahu kan? Gue muslim nih, mohon maaf gue nggak makan ya yang sejenisnya babi atau segala macamnya. Lu di rumah biasa masak babi atau enggak? Artinya ini daging babi atau lu menggunakan perkakas yang kemudian masaknya menggunakan masaknya. Oh enggak bro, gue nggak doyan babi. Gue makannya sapi, kerbau, hiu, ikan paus, kadang-kadang gitu yang saya makan. Maka kemudian nggak ada kandungannya, maka hukumnya jelas halal. Paham ya? Jelas. Maka segala sesuatu yang belum jelas kehalalannya disebut dengan syubhat. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan sampai kemudian ada penjelasan yang mengatakan itu adalah halal. Jika sudah jelas halal, ambil. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam diri kita itu ada hati. Ada segumpal darah yang kalau seandainya ini baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya. Apa hubungannya halal haram kok disebutkan hati? Pertama kali yang menjadi hakim penentu apakah ini halal atau haram adalah hati kita. Karena Bunda nggak bisa telepon saya, Ustadz saya mau nanya, apa hukumnya restoran cincing wahwa? Ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah makan di cincing wahwa. Saya nggak ngerti, tanya aja ke sana. Maka hati kita yang pertama yang jadi hakim. Maksudnya gimana? Ada keraguan nggak di tempat situ? Oh, enggak Ustadz, saya nggak ragu. Soalnya di sini saya masuk ke satu tempat, saya yakin ini semuanya halal Ustadz. Kok bisa? Ya karena ini bukan restoran Ustadz. Oh ya, karena ini adalah tempat jual material. Oke, berarti ini halal, nggak ada masalah. Lagi ngapain lu nanya kalau udah di toko material? Karena ini yang dimaksud. Kalau seandainya ada keraguan, maka kemudian ditinggalkan. Dari mana hubungannya dengan hati? Hatilah yang pertama kali connecting without of the gitu. Semua yang kemudian kita lihat, yang kita rasakan, yang kita hasilkan, itu kemudian hukum hakim pertamanya adalah hati. Maka hati kita yang kemudian melihat semuanya. Oh, ini makanan halal. Oh, ini dari teman gue kenal orangnya, gue pernah ke dapurnya, gue tahu dia masaknya bagaimana walaupun dia non muslim. Gue tahu dia halal. Dia nggak doyan makan yang begituan. Oke. Terus kemudian kita pergi ke suami ngasih gaji. Pak, ini uang dari mana? Kok gajinya ada 4 juta saja dari mana? Oh, ini dari lembur. Fix, udah halal. Jelas ya? Maka kemudian hal-hal yang seperti ini disebut dengan syubhat. Sikap kita tinggalkan sampai kemudian ada penjelasan ini halal. Dan yang terakhir adalah di dalam diri kita ada hati yang menjadi hakim.
yang menentukan apakah ini halal ataupun haram. Kira-kira ini pengantarnya. Monggo silahkan kita berdiskusi supaya kemudian banyak hal yang bisa kita gali. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Jadi tema pada malam hari ini adalah syubhat di antara halal dan haram. Nah, syubhat itu adalah barang yang belum jelas haram atau halalnya, atau sesuatu yang belum ketemu status haram atau halalnya. Jadi kita harus tinggalkan syubhat sampai kita bisa meyakinkan betul bahwa status barang itu adalah halal. Dan selain itu juga di dalam diri kita ada yang bisa kita menentukan bahwa itu adalah halal, yang meyakinkan kita bahwa itu adalah halal. Oke, Ustadz, karena ini adalah kajian yang Masya Allah sangat semangat sekali nih ibu-ibunya, kita langsung saja buka pertanyaan. Udah ngantri, sampai ada banyak sekali nih. Yang pertama, bintang tamu kita pada malam hari ini yang seperti biasa Reina Wardana. Silahkan Reina. Kita sambit bersama-sama. Ayo Bun, silakan. Enggak, aku mau nanya nih Ustadz, kan kita tinggal di Indonesia nih, dan seperti kita tahu kadang-kadang tuh kita dihadapin sama sesuatu yang kita bingung. Contoh, saya pernah nih punya urusan pajak, Ustadz. Pajak. Misalkan gimana? Ada tagihan pajak, terus kita bayar nih, gitu. Bayar pajak. Terus intinya tuh pasti ntar ada plus-plusnya, kalau enggak kita disusahin gitu loh Ustadz. Sedangkan kita ngerasa ini boleh apa enggak, tapi kalau enggak kita ikutin, kita disusahin gitu loh Ustadz. Maksudnya kayak, nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya hukumnya jadi gimana sih kalau kita terpaksa gitu? Kalau kayak gitu-gitu? Iya. Pertanyaannya sangat jelas sekali ya. Iya. Oke, saya coba tangkap nih. Jika kemudian kita berada di satu hukum pemerintahan, ternyata hukum pemerintahan tersebut adalah yang dilakukannya, yang dikeluarkan aturannya, mungkin aturannya baik, tapi ada oknum-oknum yang tidak baik. Dan memang cara itu yang kemudian harus ditempuh, nggak ada cara lain. Saya mau ngasih contoh. Ada yang mungkin teman-teman nggak pernah bikin SIM motor langsung ya. Saya pernah bikin SIM motor langsung. Teman-teman tahu kalau seandainya kita ngikutin aturan aslinya, maka kita akan diikuti aturan dan ikut tes aslinya, itu bisa gagal berulang-ulang. Bisa 7 kali, bisa 8 kali. Itu versi jujurnya kita. Versi jujurnya, walaupun pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama sama yang kemarin. Kita udah nyontek di internet, jawaban kita udah bener 100% sen. Itu pas giliran nyampe kita serahin, kita nggak dipanggil. Giliran kita temu, fail, gagal. Ulang lagi, dikasih waktu seminggu lagi. Ini namanya oknum yang bermain. Berarti kan, ketika kita di sana, ada sesuatu, oh ternyata kita disuruh kasih pelicin dan segala macamnya. Ini kita namanya dizalimi. Tapi kita nggak punya pilihan. Pekerjaan kita mengharuskan kita menggunakan motor. Saya kurir. Kalau nggak ada motor, syarat saya diterima kerja harus pakai motor. Maka dalam keadaan tersebut, dan ini adalah oknum yang kemudian membuat kita saya terima, dan saya sudah bermaksimal, maka dia yang menanggung dosanya. Maka kita keluar daripada permasalahan tersebut. Ini namanya darurat. Maka kemudian kedaruratan ini, dan kita tidak tahu jalan lainnya yang kemudian bisa kita tempuh, maka hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab orang yang berlaku zalim. Oknum-oknum nakal yang kemudian menjadikan kita menjadi sulit. Saya mau ngasih contoh sekarang. Bunda, kalau sekarang kita mau membuat bikin STNK, saya tinggal misalnya di dekat Gandaria City pesantrennya. Alhamdulillah rumah saya komplek, pesantren saya komplek. Alias komplek elit ya. Elit sekali. Emperan banget. Jadi kemudian kalau masuk ke tempat saya nggak bisa pakai mobil, kudu naik motor, sempit, pesantrennya sempit. Jadi kemudian kalau kita datang ke sana, tahu kah? Itu kalau kita mau perpanjang STNK, saya baru tahu kemarin. Jadi kita ngantrinya dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Di setiap kita datang selalu ada orang-orang yang kemudian mencari celah untuk melakukan kezaliman. Ini oknum. Bunda,
Jika kita sudah berusaha, ternyata nggak ada lagi jalurnya, ini yang harus kemudian ditempuh, maka kemudian dia yang menanggung dosa tersebut. Kenapa? Karena kita nggak bisa melawan oknum-oknum tersebut. Kira-kira seperti itu, Bun. Cukup, Nak. Barusan gue kepotong tuh connection-nya. Oke, kita ulang dari awal Mbak Rena ya, diulang dari awal. Mulai dari salam ya. Mulai dari salam, assalamualaikum. Sampai tadi kalau darurat kita dibolehin Ustadz. Oke, betul. Berarti mendengar. Alhamdulillah koneksinya masih bagus. Jadi kalau misalnya intinya, jadi untuk hal-hal yang kayak gitu, emang kalau misalnya kita di pojokan seperti itu, walaupun kita udah usaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya, itu kesalahan bukan di kita, insya Allah ya Ustadz ya. Betul. Dan kita harus akui, di negeri kita masih banyak oknum-oknum yang seperti itu. Baik di tingkat kami di kampung-kampung, yang padat penduduk, ataupun yang di komplek-komplek dalam pengurusan apa aja. Surat tanah lah, girik, AJB, sertifikat, pasti ada yang kayak gitu-gitunya. Entah Allah a'lam kenapa bisa seperti Allah a'lam. Ya cukup jelas Ustadz. Khair. Semoga dimudahkan pajaknya. Amin, dimudahkan semuanya ya, Nak. Thank you, Nak. Ustadz, ini yang ngantri banyak, saya mau bacain, ada banyak juga yang masuk secara private, Ustadz. Ada pertanyaan ini, kalau suami diberikan sejumlah uang oleh atasan, tapi kita tahu uang itu dapat dari mana, misalnya itu sisa proyek, atau itu adalah rekanan tuh kayak mitra kerjanya mereka ya mungkin. Itu termasuk syubhat atau enggak, dan sebaiknya diapakan uang itu? Oke Bun, dilihat dulu. Misalnya ini ada uang dikasih dari hasil pekerjaan kita, suami dikasih, dan ini hasil proyek. Lah, kalau proyeknya baik, proyeknya halal, tidak ada hal-hal yang kemudian biasa aja, ini memang pekerjaan suami, lalu dikasih dari bosnya, kita tanya, ini apa Pak? Ini hadiah karena udah selesai, proyek kita udah selesai. Sah hukumnya. Cuman masalahnya, yang mengerti bagaimana proyek ini atau enggak, ya si suaminya. Berarti ini suami baik atau uang ini betul-betul dari itu atau bukan. Tapi kalau seandainya kemudian didapat dari perkara yang buruk, dari hasil menyogok, dari hasil yang apa namanya, yang jelek, maka kemudian ditinggalkan. Atau misalnya dikasih dari rekanan atau mitra. Tanyakan dulu rekanan dan mitra ini akadnya bagaimana nih? Yang harus kemudian dikerjakan yang mana nih? Maksudnya adalah apakah kemudian ini sebagai rekan kerja yang kemudian sudah bekerja sama, lalu kemudian dia memberikan hadiah kepada kita, dan hadiah ini memang udah apalagi udah selesai, udah nggak ada lagi hal-hal yang terzalimi, jadi bukan gara-gara ada keuntungan yang tidak jelas ya, yang udah jelas, maka silahkan ambil. Dalam hal ini beberapa hal harus dipastikan. Yang pertama proyeknya baik, yang kedua rekanan dan mitra tersebut memberikan itu karena asas apa? Misalnya kalau begini, saya adalah seorang direktur, lalu kemudian saya ingin membuat sesuatu. Nah, tapi kemudian ada orang yang memberikan kepada saya, misalkan saya mau bikin pabrik. Lalu kemudian ada seorang yang kemudian rekan saya, memang kerjanya di perusahaan yang bikin pabrik. Dia ngasih ke hadiah ke saya, tujuannya supaya proyeknya dikasih ke dia, ya nggak boleh. Nggak jelas, itu jelas. Maka kemudian, jika sekedar hanya rekanan, tanda terima kasih, udah selesai semua urusannya, ya sudah nggak apa-apa, udah selesai. Proyeknya udah rapi. Nggak ada lagi yang kemudian dizalimi, tukangnya udah dibayar, pegawai udah dibayar, sudah selesai. Nggak ada masalah. Nah, jika ini yang dimaksud skemanya, maka ini boleh. Tetapi jika ada skema lain yang terzalimi, ada yang tidak dibayarkan, ada hal-hal yang kemudian buruk, maka kemudian tinggalkan. Tapi kalau sudah jelas dari atasan dan memang kemudian baik, tidak ada hal-hal yang memang mencurigakan, maka silahkan ambil. Baik, terima kasih Ustadz, sangat jelas sekali. Oke, langsung ke penanya selanjutnya Ustadz. Ini langganan Ustadz yang nomor 2 ini. Cip. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Suaranya gurih banget. Aku mau nanya Ustadz, ini kan kita Silakan. masalah subhat ini kan banyak sekali, sering banget terjadi di kehidupan kita ya. Jadi terutama
Misalnya kita tuh kan banyak restoran-restoran atau misalnya minuman-minuman yang mungkin dia baru buka terus nggak ada sertifikat halalnya gitu. Nah, tadi kalau penjelasan Ustadz yang tadi saya tangkep, itu nggak perlu harus wajib ada sertifikat halalnya, cukup keterangan aja ya Ustadz? Ya, betul. Saya jawab dulu. Keterangan mengenai bahannya misalnya gitu. Ini karena aku kemarin lagi ini juga sih lagi ngadepin maksudnya kejadian gitu kan. Oh iya ya bener, ini halal atau enggak ya gitu. Jadi tapi aku nanya gitu kan, misalnya beli minuman contohnya kemarin aku nanya ini tuh bahannya apa aja? Oh ini cuma susu sama buah sama misalnya beras gitu, dan gulanya juga misalnya gula can sugar gitu. Cuman kan saya nggak tahu ini tuh halal atau enggak. Cuman kata ownernya dia bilang aman gitu. Nah itu berarti sudah cukup untuk kita ya Pak Ustadz? Betul. Jadi para bunda semuanya, label MUI halal itu penting iya. Tetapi penentuan halal bukan satu-satunya dari label MUI. Bukan dari label MUI sama sekali. Artinya MUI hanya memudahkan. Memang yang benar sih yang enak kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri yang ditentukan itu haramnya, bukan halalnya. Misalnya saya di Al-Azhar ya, itu kalau ketemu makanan daging kita ke supermarket, nanti akan di situ tempat Al-Haraim. Ketemu ini sesuatu yang mengandung babi. Berarti selain itu halal. Kalau kita kan dapat sertifikatnya halal. Tapi selain yang halal, belum tentu haram. Tapi kalau dapat sertifikat haram, selain yang haram, pasti halal. Kira-kira gitu. Nah, maka kalau seandainya kita menemukan belum dapat, caranya adalah meminta keterangannya, penjelasannya dari yang punya. Kalau kata dia aman, Mas. Oh ya, alhamdulillah. Seandainya bohong, kita nggak dosa. Dia yang tanggung jawab. Sering juga kan Ustadz kalau di sini tuh atau di luar negeri sih terutama sering tulisan no pork no lard gitu. Tapi kan itu belum nggak ada tulisan halalnya gitu. Nah itu kita nggak apa-apa ya masuk di tempat kayak gitu. Tapi ada tulisannya no pork no lard. Betul. Kalau ada sesuatu yang no pork, no lard dan nolak, no pork, nolak, nongol, apalah itu nama istilahnya. Maka iya, itu kan ya, untuk meyakinkan kita tanya sekali lagi. Tanya sekali lagi, Mas, ini mengandung hal-hal yang haram atau tidak? Enggak, Mas. Terus kemudian enggak mengandung yang haram? Enggak. Oh ya, sudah, makan di situ. Tapi jika kemudian ada sesuatu yang kemudian di jawabannya enggak bisa, enggak. Saya pernah suatu saat setelah mengisi di kajian di Gandaria City, lalu kemudian diajak dimakan restoran yang baru buka. Lalu kemudian si hamba Allah ini nggak tahu bagaimana cara menentukan halal dan haram. Oke, nggak apa-apa. Saya tetap pakai peci. Lalu kemudian makanlah, masuk ke dalam. Lalu kemudian karena banyak yang pakai kerudung, dianggap ini halal. Lalu kemudian duduk. Setelah kemudian duduk, sebelum pesan makanan, ternyata ada orang baik yang kemudian datang karyawannya lalu menyampaikan, mohon maaf sebelumnya Pak Haji, dia bilang saya ke Pak Haji. Lalu kemudian ini di sini ada daging porknya, ada di sebelah kanan. Sebelah sana itu namanya daging babi. Tapi yang sebelah kiri itu daging sapi segala macam. Lalu saya tanya, lalu kemudian motong-motongnya semuanya satu dapur atau tidak? Semuanya satu dapur. Oh kalau gitu kita keluar. Udah jelas. Berarti di sini mengandung hal yang diharamkan. Satu dapur, satu tempat. Maka kemudian sudah pasti akan bercampur. Kalau bercampur yang halal, yang haram, yang menang yang mana? Yang menang yang haram. Jika ini ada kopi halal, dicampur sama wine, cuma setetes, apakah segelas kopi jadi haram? Haram. Jelas. Jadi kalau sudah bercampur adalah haram. Nah, makanya mintai penjelasan tersebut sampai kita sudah yakin dan nggak ada keraguan. Tapi kalau masih ada keraguan, kayaknya aku masih ragu dah, Papa. Udah, oh kalau gitu jangan makan. Pokoknya kalau masih ragu nggak boleh, sebab hadis Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jika ada sesuatu yang membuat kita ragu, tinggalkan. Karena itu mendekati kepada haram. Mendekati kepada haram. Belum tentu haram. Tapi ini lebih baik dan lebih aman. Banyak hal, perkara yang lain. Saya nggak tahu kalau di luar negeri yang lainnya ya, yang bukan dominannya Islam. Mungkin lebih sulit menurut saya untuk mencari tempat-tempat atau makanan yang halal. Tetapi setidaknya memang kita harus hati-hati. Karena kata Nabi SAW dijelaskan kita, setiap sesuatu yang haram,
masuk ke kita, menjadi darah daging kita, kullu jismin, yang kemudian masuk ke dalam daging, darah dan daging kita, gak bisa dibersihkan dengan istighfar. Itu hanya bisa dibersihkan dengan kikisan api neraka jahanam. Kecuali kita bertaubat kepada Allah dan jangan mengulangi lagi. Tapi kan kita masih sering nanti keluar negeri lagi. Iya, Ustadz, sering banget. Misalnya kalau keluar negeri apalagi susah banget kan tuh. Misalnya ke Jepang atau kemana, kan nyarinya tuh, saya sih berusahanya nyari yang nggak ada babinya, istilahnya gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana, Ustadz? Kalau seandainya kemudian kita nyari tempat makan, nggak ada kemudian makanan yang ada makanan yang halalnya, dan segala macamnya, maka cari minum aja Bun yang banyak Bun. Minum lagi, nggak ada lagi, minum lagi. Sedih amat. Minum lagi. Insya Allah jika 2 hari perjalanan minum terus kembung, dah beres, selesai. Aduh, Ustadz. Jadi tetap Ustadz, kita harus tetap cari yang halal gitu kalau di luar negeri. Nggak boleh misalnya kita cuma nyari yang nggak ada babinya, istilah gitu. Iya Bunda, kalau ada di luar negeri itu bukan darurat. Ustadz, saya darurat loh, ini ada di Cina. Yang nyuruh ke Cina siapa? Yang nyuruh ke sana siapa, Bunda? Itu bukan darurat. Mau nggak mau gimana? Ya udah, minum mocha yang banyak tuh katanya. Nah, jadi memang harus cari. Berarti gimana? Besok Bunda, kalau jalan-jalan ke luar negeri. Bawa makanan dari rumah berarti ya, rendang gitu. Tadi ada kalimat yang indah banget. Iya Ustadz, saya kan sering keluar negeri. Wih, luar biasa. Maka kemudian bawa bekal dari rumah Bun. Bikin dendeng, bikin ya kayak gitu rendang. Terus tuh, yang bisa cukup buat 40 hari, 40 malam. Udah ya. Ya Ustadz. Nah maaf Ustadz, lanjut lagi nih pertanyaan, saya mau cepet nanyanya, takutnya masih banyak yang ngantri. Jadi kalau ini kan dari sisi konsumen ya, kalau dari sisi penjual terutama kan kita banyak yang misalnya buka usaha, restoran, apalagi sejak corona ini banyak banget buka-buka PO makanan apa segala macam. Nah itu kita cuman nggak perlu kan kita apply dulu sertifikat MUI, kita cuman harus make sure itu halal aja gitu kan Ustadz, bahan-bahannya gitu kan. Betul. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang jualan nasi bakar, terus tiba-tiba kemudian kirim ke pesantren saya, enak nih contoh makanan. Biar nanti yang punya jual makanan belum kirim pesantren saya absen. Nah, ini kemudian ada. Lalu kemudian yang dijual apa? Ikan bakar, nasi bakar, isinya cuma ikan teri. Ya ini udah jelas halal. Udah nggak usah ditanya. Ini mohon maaf. Nggak usah ditanya lagi gitu kan, Ustadz? Iya. Yang penting kita jualnya itikat baik. Betul. Kalau makanannya udah jelas, makanan lokal, umum ketemu sehari-hari sama kita, ini ikan teri. Kita nggak usah nanya, mohon maaf Mbak, ini ikan teri disembeli atas nama apa ya? Ya nggak disembeli dong Bu, masa ikan teri disembeli? Ya nggak bisa. Nah, maka itu jelas. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita dapat makanan steak, daging, tapi nama restorannya kita nggak jelas. Misalkan wok-wok mengembang gitu misalnya. Nama restoran apa ini? Kita nanya nih, halo Mas, jualan wok-wok ini halal apa enggak? Oh halal Bun, ini iga sapi, langsung sapinya langsung kita potong, kita sembelih Bun. Ini luar biasa. Bahkan kami belum masak, belum goreng, makanya kami langsung kirim Bun. Oh berarti masih mentah itu iganya. Nah, kira begitu. Okay. Satu lagi Pak Ustadz, saya mau tanya. Kan saya tuh misalnya dalam tapi 3. Enggak, sedikit aja Ustaz. Dalam bekerja, saya kan kerja. Nah, saya tuh suka begini. Misalnya ada yang ngasih saya klien gitu yang nge-refer ke saya. Nah, misalnya sebenarnya saya fee-nya tuh misalnya 2 juta, tetapi saya naikin 1 juta untuk dia gitu. Nah, ini dan klien saya yang di-charge 3 juta itu dia setuju dengan itu gitu. Oh, ya udah, it's okay. Nah, itu berarti itu gimana Ustaz hukumnya? Itu masuk ke halal atau gimana menurut Ustaz? Ya Bun, saya saking cepatnya saya nggak paham ini. Gimana sih prosesnya? Nah, jadi gini Ustaz, saya suka ngasih referral fee ke orang gitu. Jadi yang nge-refer saya dalam pekerjaan. Ustaz. Komisi. Sorry, jauh amat ya. Ya, komisi Ustaz. Kalau komisi itu gimana Ustaz? Komisi, jika kemudian komisi itu dilakukan bahwa dia yang menentukan kebijakan,
bahwa dia yang menentukan kebijakan karena kita kasih hadiah supaya kita dapat dari dia, kemudian proyek segala macamnya, maka jika diberikan di awal nggak boleh. Kalau diberikan di awal, maka tidak boleh. Karena belum ada sesuatu transaksinya. Oh, ya, ya. Tetapi jika transaksi sudah dimulai, lalu kemudian kita dapat untung, segala macamnya, lalu kemudian kita mau kasih hadiah ke dia, sah hukumnya, karena transaksinya udah selesai. Sudah nggak ada lagi ikatan kita dengan dia. Nangkep ya? Saya ngasih contoh misalnya, saya minta tolong si arsitek untuk membangun pesantren saya. Dibangunlah. Lalu kemudian bangunannya cakep, indah, seneng banget. Akhirnya kemudian saya tambahkan, nih ya buat kamu ya, buat beli rokok saya kasih 20.000 misalnya. Oke, lebihnya 20.000 misalnya. Sah, halal. Tapi kalau seandainya pemberian tersebut tidak berlaku pada proyek yang kita pengenkan, misalnya begini, ini saya punya barang, lalu kemudian ada resellernya ya, ada orang ngambil barang dari saya, lalu kemudian dia ambil 10, lalu bilang, ini saya kasih hadiah 1 buat kamu, ini komisi kamu. Sah hukumnya, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya belum ada transaksi, belum apa-apa, lalu kemudian kita kasih hadiah, nah ini yang jadi masalah. Biasanya sih memang dipotongnya itu di akhir. Jadi misalnya fee-nya udah, pekerjaannya udah selesai, terus udah dibayar, nah baru saya kasih ke dia gitu. Itu berarti nggak apa-apa ya, Ustadz? Apa? Kalau sudah di akhir berarti sudah selesai, amanah kita terhadap proyek tersebut sudah selesai dan sudah terbangun, sudah tersusun rapi, udah selesai. Itu udah tinggal keuntungan saja. Dan seterusnya. Ya. Oke, Ustadz, makasih. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Puas ya, Ci? Alhamdulillah. Puas. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang minta saya bacakan. Boleh ya, Ustaz? Panjang kan waktu kita masih, Ustaz, sampai sahur lagi nanti. Masih Bun, sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis. Insya Allah. Oke, ini dari Leni. Jadi, Leni cerita, ada pesantren isinya anak yatim, Ustaz. Pesantrennya itu dibangun di atas tanah wakaf. Lalu, ada donatur ingin mengajarkan bercocok tanam atau memelihara ternak. Jadi mungkin ladang gitu ya Ustadz, ya ada ternak, pengen. Yang hasilnya nanti bisa untuk kebutuhan pondok itu sendiri, untuk makan di pondok itu sendiri. Kemudian, alhamdulillah kalau hasil panennya berlebih bisa dijual kemudian untuk menghasilkan uang dan hasilnya bisa untuk kelangsungan hidup pesantrennya. Akan tetapi, penjelasan Ustadz di pondok pesantren tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah wakaf, maka tidak bisa diberlakukan. Itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Bukankah niatan baik di luar dari wakaf atau bukan? Oke. Kemudian, pertanyaan yang kedua, saya pernah dengar kalau membaca surat Al-Ikhlas 10 kali bisa mendapatkan istana di surga. Apakah itu dalilnya sahih? Silakan Ustadz. Oke. Soal tanah wakaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh? Baik. Di antara hukum yang sudah dibuat undang-undang di Indonesia, Dewan Syariah Nasional sudah menyebutkan salah satu produk yang kemudian dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia, salah satunya disebut dengan wakaf produktif. Wakaf produktif itu adalah bukan cuma sekedar mengasih tempat saja, tanah saja, lalu kemudian bingung nanti. Hal ini dibuat karena apa sebab? Ada orang kasih tanah kepada saya, Ustadz, ternyata Ustadz bisa ngelola tempat tahfiz. Ustadz, saya mau punya dong tempat buat tahfiz. Oke, baik. Ustadz, ini ada tanah yang saya miliki seluas 1 hektar. Silahkan Ustadz kelola buat anak-anak tahfiz. Nah, yang kami pakai mungkin cuma 200-300 meter. Sisanya masih ada tanah-tanah lainnya. Nah, kalau seandainya kami biarkan tanah tersebut tidak produktif, maka kemudian akan menjadi hal yang mubazir. Tapi kalau dipasangi kemudian ternak, lalu kemudian ikan lele, lalu kemudian kebun, maka hasil tersebut bisa dikelola untuk bayar listriknya, bisa dikelola untuk kemudian membayar para asatidz dan ustadznya, transportnya, bisa ngebantu untuk bayar air buat mereka-mereka berwudu dan segala macamnya. Ini hukumnya boleh, bukan cuma sekedar boleh, bahkan ini sudah dilegalkan di Badan Wakaf Indonesia dan sudah disebutkan bahwa ini namanya produk wakaf produktif, di mana kita menjadikan barang yang kita wakafkan diputar untuk maslahat bersama. Catatannya menjadi boleh
selama yang kemudian uang diputar tersebut dikembalikan lagi kepada orang yang ada di atas tanah tersebut. Misalnya tanah tersebut untuk yatim, berarti semua untuk yatim. Makannya dia, untuk beli berasnya dia, untuk beli minyaknya dia, dan lain sebagainya. Maka ini disebut dengan wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini bukan cuma sekedar tanah, yang lain juga bisa. Wakaf produktif juga bisa berbentuk uang, Bun. Misalnya, ini ada pondok pesantren. Misalnya saya nih, lalu kemudian di depan pesantren saya bikin kantin kecil, anak-anak bikin room market. Jajan di sana, semuanya di sana. Barangnya tidak banyak. Ada hamba Allah datang, Ustadz, saya mau berwakaf produktif. Boleh. Mau wakaf apa? Bisakah saya wakaf tunai produktif? Bisa. Wakaf tunai, di mana uangnya dibelikan barang, barang tersebut akan diputar menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat anak-anak penghafal Quran. Nah, ini hukumnya boleh. Contoh lainnya, ada orang ngewakafin masjid, oke? Masjidnya seluas 1 hektar. Lalu dibangunlah masjid untuk sholat, untuk ibadah. Tetapi di pelatarannya, di halaman luar tempat parkirnya, di ujung itu, di pinggir-pinggir, dibikin tuh atap-atap kecil. Sehingga kemudian di sana dibuatlah orang-orang berdagang. Jadi kalau kemudian sholat Jumat, bisa di sana dipakai. Kalau teman-teman ke Masjid Pondok Indah, itu di depannya ada orang jualan-jualan kalau selesai Jumat. Lah, itu kan tanahnya tanah wakaf. Tanahnya tanah yang dipakai untuk kepentingan masjid. Maka hukumnya boleh untuk kemudian kita berwakaf kepada tanah yang kita berikan, maka itu diperkenankan. Bahasa kasarnya diuangkan atau dibisniskan, tetapi untuk maslahat itu sendiri. Maslahat orang tersebut sendiri. Tidak boleh untuk diambil keuntungan pribadi. Tidak boleh sama sekali. Misalnya, saya ketua DKM-nya, saya dapat untung daripada penyewaan lahan untuk dagang. Nggak boleh. Semuanya masuk uang kas masjid, semuanya diberlakukan untuk keperluan masjid. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Nah, adapun kemudian membaca surah Al-Ikhlas, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib mengenai membaca surah Al-Ikhlas. Orang yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, lalu kemudian nanti Allah bangunkan istana, Allah ampunkan dosanya. Ini benar hadisnya, betul, tetapi ini berlaku buat orang-orang yang istiqamah. Jadi memang udah setiap harinya Al-Ikhlas. Setiap harinya Al-Ikhlas. Bahkan bukan cuma itu, dalam hadis Bukhari, ada seseorang yang setiap sholat rakaat kedua selalu baca Al-Ikhlas. Lalu ditanya sama Nabi, kenapa kau lakukan tersebut? Lalu kemudian dia jawab, innaha sifatur rahman, uhibbu an aqra'aha. Karena sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas ada sesuatu yang aku cintai, yaitu sifatnya Allah yang Maha Esa. Maka kemudian kata Allah, kata Nabi, sesungguhnya yang kau cintai, surat Al-Ikhlas itu, yang menjadi jalanmu menuju surganya Allah. Jadi catatannya bukan sekedar baca. 1, istiqomah. 2, emang benar-benar cinta sama ini surat, karena faham dengan arti dan makna. Kira-kira begitu, Bang. Masya Allah. Oke, Terima tadi. kasih Ustadz. Nah, itu Terima kasih Ustadz. Silakan, Ya. silakan. Ya, makasih ya nih si bacain. Assalamualaikum. Berarti artinya boleh itu land tadi kalau ada tanah pesantren yang mau dijadikan lahan kami, asal Iya, diputar makanya. lagi untuk pesantren tersebut. Baik. Oke, sip. Thank you. Baik, Ustadz. Makasih. Lanjut Ustadz ke fansnya Ustadz yang lain. Pipi, silakan Ada Pipi. Masya Allah, Banyak, kirain siapa. Assalamualaikum Ustadz. Waduh, suaranya cempreng banget nih, udah jelas. Waalaikumsalam. Ustadz tanya cepet aja. Saya mau tanya. Semua yang nanya cepet pasti lama ujungnya ini. Oh iya, Ustadz mau tanya. Kalau misalkan saya ngambil uang suami, diam-diam. Astagfirullahaladzim. Kan uang suami uang kita, uang istri bukan uang suami. Itu kan Ustadz bener? Insya Allah. Terus Bun, pertanyaannya Bun, saya takut dimarahin sama suaminya. Pertanyaan saya, kalau saya ngambil uang suami diam-diam, tapi sebenarnya suami juga tahu sih pasti saya yang ngambil, itu termasuk haram nggak Ustadz? Terus kedua, kalau saya minum di restoran, saya makan di restoran yang jual alkohol,
apakah itu termasuk restoran tidak boleh atau bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Masya Allah, ngambil uang suami buat apa? Hayo, hayo, hayo. Ya, kan saya nggak kerja Ustadz, jadi saya apa-apa ngambil gitu. Kalau Oke. ambil gitu. Kalau si suami sudah bilang seperti ini, Bun, kalau ada apa-apa perlu silahkan ambil di dompet aku ya. Nggak pernah Kalau bilang. udah ada kesepakatan, kalau udah ada kesepakatan, tolong jangan kenceng-kenceng kepada suaminya ya, ini bahaya banget ini. Nanti besok Ustadz itu jangan undang lagi. Ustadz itu jangan undang lagi. Jika udah ada kesepakatan, dia udah bilang begini, Bun, kalau perlu apa-apa, mau belanja sayur, jengkol, petek, segala macam, di nanti orang lewat, ambil aja dari dompet aku yang warna putih. Kalau dompet yang warna hitam, jangan kamu ambil. Kenapa? Karena itu punya orang. Nah, ini yang kemudian jika diperkenankan, udah ada kesepakatan di awal, udah pernah suami ngomong gitu, suami ngomong gitu, maka hukumnya boleh. Oke? Oke. Tapi kalau suami udah bilang begini, Bun, pipi, nih pipi kanan, pipi kiri. Ini kalau misalnya ini pulang dari gajian, dapat gaji sudah 25 juta. Lalu kemudian ini sudah tak kasih kamu untuk belanjamu di rumah dan belanja-belanja keperluan 20 juta. Lalu kemudian 5 jutanya punya aku. Nah, kalau udah dikasih bulanan 20 juta, maka yang 5 juta punya suami, harus izin. Oke? Karena udah ngasih bulanan. Paham? Oke. Jika kemudian suami pelit banget, hadisnya dari Abi Sofyan, istrinya Abu Sofyan bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya inna zawji bakhilun, sesungguhnya suami saya pelitnya luar biasa. Untuk kami makan saja, kami harus menunggu sampai berhari-hari, sampai kami lapar dan anak saya lapar. Bolehkah saya ambil dari uang suami saya tanpa seizinnya? Maka kemudian kata suami, secukupnya kamu kenyang dan anak-anakmu, maka ambillah. Jadi kalau suaminya emang udah bakhil pelit ukurannya, nggak dikasih makan istrinya, nggak ada uang lagi buat minum, beli susu anaknya, ambil pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Oke? Kalau seandainya sampai lapar, sampai nggak makan. Tapi kalau cuma sekedar, misal punten, waduh pengen ganti sofa nih, dari yang warnanya kuning ganti warna hijau, misalnya. Berarti ini bukan kebutuhan primer nih. Maka kemudian, nah ini ada ATM suami, gua tahu nomor PIN-nya, tara, tiba-tiba langsung gesek, habis 20 juta. Ini nggak boleh. Tapi haram nggak, Ustadz? Iya, kalau di luar dari skema tadi, nggak boleh. Maka menjadi haram. Kecuali 3 tadi, Bun. Pertama, jika memang suami sudah mengizinkan dari awal. Pakai aja di uang aku, boleh. Yang kedua, suami sudah kemudian ngasih bulanan sama kita, lalu kemudian udah dikasih nih, maka kemudian yang kita ambil uang bulanannya aja. Sisanya yang 5 juta tadi, dari 25 juta, berarti bukan haknya istri. Yang ketiga, kalau seandainya suami pelit sampai kebutuhan primer, tahu primer ya, buat baju, buat kemudian makan, minum, sampai istri sama malam tuh anak udah, ya Allah Pak, lapar, kami lapar Pak. Udah gitu banget, baru tuh ambil duitnya. Itu parah suaminya, Bu. Itu parah banget itu berarti. Keturunannya Abu Sofyan, Abu Jahal itu berarti. Nah, ambil seperlunya. Jadi bahasa sederhananya, kalau belum ada izin, kesepakatan di awal, nggak boleh ambil uang suami. Kecuali darurat dalam kelaparan, baru ambil. Dan suami bakhil, pelit. Padahal dia punya duit. Misalkan tabungannya 100 juta, di dompetnya ada 20 juta. Tapi masih nggak ngasih-ngasih juga, ambil. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Satu lagi Gitu tadi ya, pertanyaannya. Oh iya. Yang kalau seandainya, alkohol. Ya Bun, yang mana Bun? Yang restoran di alkohol. Restoran kan? Mm-mm. Kalau seandainya kita mau minum, oke. Kalau kita di restoran, lalu kemudian ada dia menjual minuman-minuman yang haram, kalau dia meraciknya di tempat, dia perlu diracik, perlu dibuat, kita nggak boleh di situ. Meskipun kita hanya minum Coca-Cola, meskipun kita hanya minum air mineral, nggak boleh, karena akan bercampur semuanya. Apalagi wine anggur merah mutanajis,
menjadi haram. Tapi kalau seandainya barang tersebut cuma udah di botol-botol, saya mau ngasih contoh. Misalnya kita ke Lotte. Ke Lotte Mart itu jual minuman keras yang udah botolan jadi dari pabriknya. Di situ tidak diracik. Maka silahkan. Di situ beli ngambil aqua boleh, ngambil teh botol juga boleh. Karena dia nggak jual. Kan ada tuh yang ngejual diracik-racik gitu-gitu ya. Yang dilempar-lempar gitu ya. Apa itu namanya yang di bar-bar gitu. Jika itu nggak boleh. Jika itu tidak boleh. Jadi kalau diracik di tempat, berarti nggak boleh. Karena khawatir nanti gelasnya, khawatir nanti dan segala macamnya, itu dipakai di situ. Tapi kalau dia jualnya hanya kemudian botolan, lalu kemudian orang tersebut minumnya memang langsung dari botol tersebut, maka kemudian kita boleh mengambil yang kemasan yang bisa kita langsung minum. Jangan pakai gelasnya, jangan pakai segala macamnya. Nah, itu yang kemudian dimaksud. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, kalau saya boleh nambahin misalnya, Ustadz, dalam satu restoran dia ada makanan babinya, tapi dia menyatakan bahwa memasaknya dipisah, alat makannya juga berbeda. Begitupun juga misalnya ada restoran yang menjual alkohol, tetapi gelas khusus alkohol dan gelas untuk minuman biasa itu memang beda dipisah. Itu gimana Ustadz? Apakah haram atau kalau dibolehkan? Sudah jelas, kalau stafnya udah jelas bilang, saya jamin Bu dengan kualitas karena saya tahu yang datang ke sini adalah orang bule dan orang Indonesia, dan Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Kami pisahkan, itu dapur kami untuk mengelola yang daging babi, ini dapur bersih kami. Kami punya 2 dapur. Dapur clean, dapur kemudian clean and clean. Maka kemudian yang ini kemudian nggak mengandung sama sekali. Sama aja ya, cuma beda double doang. Ini clean, itu clean. Terus kemudian gelasnya berbeda, nggak kami pakai sama sekali ke sana, dan kemudian karyawan kami sudah kemudian kami berikan ilmunya dan segala macamnya, hukumnya boleh kalau sudah dia menjelaskan hal tersebut. Tapi jarang, sangat-sangat jarang. Kalau memang demikian adanya, silahkan. Tapi sangat-sangat jarang, sangat-sangat jarang. Baik. Satu lagi Ustadz, kalau misalnya, artinya tadi kalau yang saya tangkap, kalau dikasih uang bulanan, kemudian misalnya ada uang bersama yang boleh dipakai, kayak suami saya tuh nggak pernah tahu tuh uang mau diapain juga, dia nggak pernah tahu. Kita tuh harus izin nggak sih sebenarnya Ustadz? Tapi memang udah dipercayakan kepada saya untuk pengelolaannya. Apakah setiap kita sedekah harus izin suami? Karena saya pernah ada dengar juga, setiap kita mau mengeluarkan sedekah, kita juga harus izin suami, bahkan sedekah pun gitu. Apalagi pengeluaran lain, karena kan bingung juga kalau sedikit-sedikit izin gitu. Terutama kalau misalnya mau kasih orang tua atau apa, itu gimana ya Ustadz? Oh, Bun. Kalau kemudian suami, Mbak Nisa, saya juga masih bertanya-tanya siapa sih suaminya Mbak Nisa itu. Kalau seandainya kemudian, kalau seandainya kemudian suami dapat sesuatu, kalau beliau sudah tahu kehalalannya, ya sampaikan. Misalnya ini dari bisnisnya, atau ini kemudian dari usahanya, dari perusahaannya. Yang penting kita udah tahu ini jelas, oke? Lalu kemudian uang ini tinggal disepakati di awal. Disepakati di awal. Maka segala sesuatu yang udah disepakati di awal, hal-hal yang kecil sedekahnya sah. Misal gini, Pak, misal manggilnya Papa. Pak, gitu ya. Papi misalnya. Lalu kemudian, ini kamu ngasih ke aku 10 juta. Nanti aku uang ini dipakai buat belanja ya. Terus aku pakai juga buat ngasih bunda ya, ibu aku. Dan kalau setiap hari Jumat, biar aku ikut sedekah nasi box. Gimana? Nggak apa-apa ya? Nanti terus setiap bulannya aku kayak gini. Ya udah, ambil aja, nggak apa-apa. Yang penting kesepakatan di awal. Jadi nggak perlu izin-izin terus. Nggak perlu dikit-dikit izin, nggak perlu. Yang penting kesepakatan di awal. Kalau kesepakatan di awal sudah. Ya. Jadi general aja boleh nggak Ustadz? Kalau misalnya general ini itu bagaimana sih? General aja, kadang-kadang kan suami nggak mau ya. General tuh secara umum aja nih, kasih, kamu kelola sendiri, aku percaya sama kamu gitu. Jadi saya bebas tuh, mau ngeluarin sedekah nggak usah bilang dulu, mau ngasih orang nggak usah bilang dulu, ini itu segala. Kitanya yang ngomong di awal Bunda, kita ngomong di awal. Kita yang ngomong di awal. Jadi segala sesuatu yang disampaikan secara umum general, maka kita harus mengkhususkannya. Misalnya gini, ini kamu pakai, kelola dah buat apa aja. Oke. Terus kemudian kita sampaikan, ini buat Bunda, sekian, ini sekian. Gimana kalau menurut kamu? Oh ya nggak apa-apa, pokoknya aku tuh udah ikhlas, berapa aja ikhlas. Oke, kalau udah bilang begitu, fix Bu. Mau ngapain aja Ibu, oh halal. Masya Allah Bun.
Kalau punya suami model begitu, kalau belum meninggal jangan dikubur, itu bahaya banget kalau ada suami kayak gitu. Coba. Sampaikan kepada suami ibu itu. Suami ibu itu membuat kami iri ya, karena kami itu cerewet sekali. Kalau kasih kepada istri walaupun nggak banyak, tapi cerewetnya banyak sekali saya. Ini buat apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Tapi kalau ada suami, lo tiba-tiba, nih ada duit 100 juta, kamu pakai. Awas kalau bulan depan nggak habis, aku marah. Wih, itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu. Jarang ya Ustaz ya. Sampaikan salam takzim, salam hormat saya kepada beliau. Kalau belum meninggal jangan dikubur, Bun. Jarang-jarang orang kayak gitu. Aduh Ustaz, ini lucu banget deh. Saya sampai habis loh nafasnya ketawa terus. Saya paham banget Mbak Nisa. Orang-orang sini tuh memang udah soleha, bukan cuma Mbak Nisa dan yang lainnya, juga memang soleha. Buktinya kalau dikasih uang belanja dari suaminya, mereka selalu bilang, oh nggak usah Pak, yang kemarin masih ada. Wih, itu Masya Allah. Masya Allah. Saya enggak, Ustaz. Terus suami sebelahnya denger, alah pret, gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah terus kurang ya Ustaz, biasanya. Ya udah, oke. Lanjut Ustaz, nih jamaah Ustaz yang dari Chicago. Miranda, silahkan Mir. Terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya sebenarnya iya, sebenarnya saya ada bertanya nih, ada hubungannya sama tadi pertanyaannya Citra ya. Saya selama di sini kalau makan daging sapi menurut saya itu udah halal. Tapi di sini tuh ada istilahnya zabiha halal. Kadang-kadang saya beli daging-daging zabiha halal tersebut. Nah, sekarang saya punya anak yang kritis sekali. Jadi dia setiap kali saya kasih, misalnya kita pergi kemana, "Ma, ini halal nggak?" "Iya halal, sapi," gitu. "Zabiha halal?" "Iya, bismillah makannya." Jadi sekarang saya jadi agak kontradiksi sebenarnya, halal nggak ya gitu makan sapi walaupun tidak ada tulisannya zabiha halal. Terus pertanyaan kedua, saya pernah dengar katanya kalau misalnya masak pakai alkohol, kata alkoholnya bakal menguap, jadi tidak ada lagi alkohol. Itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak. Kalau seandainya kita ada di negara mayoritas Muslim kayak Indonesia, asal kita makan daging sapi, mungkin kita boleh tidak menanyakan Bun, karena kita mayoritas. Ini hukum secara umum. Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam fikihnya menyebutkan bahwa wa amma innana, kalau seandainya kita tinggal di negara mayoritas yang semuanya dominannya Muslim seperti Indonesia, lalu kemudian kita ketemu tempat ada makanan daging, maka kemudian jika itu yang jual orang lokal, pribumi dan segala macamnya, maka kemudian kita makan halal, tidak perlu kita tanyakan bagaimana cara motongnya. Karena secara umum orang itu sudah paham. Meskipun bisa jadi dia tidak paham. Oke? Tetapi sah hukumnya. Mengambil hukum secara umum. Wa amma, adapun kalau tinggal di Chicago, bahasa Arabnya Chicago, kalau kemudian di sana di Amerika, maka Bunda harus cari yang zabihah. Zabihah itu artinya yang disembelih berdasarkan sembelihan yang baik dan benar, berdasarkan rumah potong. Meskipun bukan tulisannya halal, tapi ada tulisannya zabihah. Zabihah itu berdasarkan sembelihannya. Nah, ini sangat sulit untuk negara-negara seperti Amerika, Amerini, siapa aja itu orang, itu agak sulit kalau seandainya kita menemukan orang-orang yang sudah mengerti memotong menyembelih. Meskipun tidak ada tulisannya, kecuali kita sudah tanya, Bun. Maka jika kita belum tanya, lo kemudian sudah dijual kemasan, nggak ada tulisannya zabihah, berarti tinggalkan. Tapi di sana ada tulisan zabihah dan halal, berarti ambil. Kecuali ada orang yang jaga, kita tanya, "Excuse me, sir, can I want it?" Gitu, misalkan kita nanya, ya gimana Mbak Pipi ini ketawa baik nih. Misalnya kita kemudian bertanya, bahasa Inggrisnya gitu kan, bagaimana ini Mister, apakah ini daging sudah disembelih dengan bacaan Bismillah dan oh iya, yang punya ini orang Amerika tapi dia Islam. Oke, kalau begitu berarti saya beli 2 bungkus untuk saya bawa pulang. Ini boleh hukumnya jika kita udah tanya. Tetapi karena kita tinggal di mayoritas negaranya yang bukan Islam, jika nggak sempat untuk bertanya, mentabayunkan, mengkonfirmasikan, menjelaskan, maka ambil yang sudah ada logonya.
Oke Bun, jika nggak menemukan, pakai ilmu yang tadi, yang hamba Allah sering keluar negeri, minum aja yang banyak. Jadi udah nggak bisa Kira-kira beli ke begitu. McDonald dong ya, Pak Ustadz ya? Kenapa Bun? Udah nggak bisa, misal di sini ada McDonald gitu kan, anak-anak suka makan gitu kan, ada dagingnya. Nggak bisa. McDonald di sana nggak ada label MUI halal, nggak bisa di sana. Kalau McDonald di Indonesia McD, bisa, Ustaz. McDonald di Indonesia bisa, KFC di Indonesia bisa. Tapi kalau McD di Amerika jangan, wah ini KFC nih halal, di Indonesia halal Tat. Pala lu sini gue tabokin. Ini Indonesia bro, ini Amerika. Amerika itu beda dengan Indonesia, ya kan? Itu beda, beda banget, beda banget. Pakai dal, beda banget, pakai kol-kola. Jadi nggak bisa kita mampir ke situ. Aduh, lagian ngomongin begini nih saya kayak dipecut gitu. Gue belum tahu lagi kayak apa Chicago tempatnya tuh. Yang saya tahu cuma pemain basket Chicago Bulls, namanya Michael Jordan. Itu saya tahu. Wih, keren gak Ustadz? Tempat saya itu Pak. Ya, Chicago Bulls kan tempat ibu ya? Iya, Chicago Bulls. Minggu depan basket sudah mulai lagi ya Bun, NBA. Saya walaupun pendek, tapi hobi saya basket. Kalau lagi main basket apa suami saya, Ustaz? Saya nggak bisa direndahin Bun, karena udah rendah. Pendek maksudnya. Ayo, Masya Allah, lanjut. Ustaz main basket sama suami saya, Ustaz, kalau suka basket. Apalagi suami soleh, model suaminya Mbak Nisa, nanti saya mau bisikin. Tolong jangan terlalu soleh. Karena merusak pasaran suami-suami kayak saya. Ini kalau didengar oleh istri saya bahaya. Akan, tuh lihat. Yang bukan Ustadz aja kayak gitu. Masa tuh kan. Nah, perlu main bareng. Biar saya nasihatin orang model kayak gitu. Ustadz, sama tadi pertanyaan kedua yang kalau ada masakan, ada alkoholnya, kata bisa menguap gitu karena panasnya. Itu gimana tuh? Bener ya? Pun cairan yang haram seperti alkohol ataupun babi, keharamannya karena zatnya. Oke? Bukan karena nguapnya. Jadi meskipun dia dibakar, meskipun dia direbus, tidak mengubah sama sekali keharamannya. Contoh, babi haram. Kenapa haram? Ada cacing pitanya. Alasan haram babi bukan karena ada cacing pitanya. Itu cuma beberapa peneliti menyebutkan dampak buruknya karena ada itu. Tapi jika kemudian dipanaskan dalam suhu yang sangat panas, lalu cacing pitanya mati bahkan hilang, apakah belum menjadi halal? Tidak. Karena zat asalnya sudah haram. Dalilnya Ustaz, baqa'u makana ala makana. Segala sesuatu yang zatnya haram, asalnya haram, ketika kemudian berubah menjadi sesuatu yang hilang misalnya, maka tetap itu menjadi haram. Kenapa? Karena sudah melebur. Sudah melebur. Kecuali memang dia berubah bentuk. Contohnya, hewan luwak. Tahu luwak ya? Tahu luwak ya? Kopi luwak. Itu kotoran ya, tapi sudah berubah bentuk dari apa yang dia makan, keluarnya sudah menjadi sesuatu yang baik. Sama seperti telur. Emang telur keluarnya dari mana? Telur keluarnya dari mana? Telur keluarnya dari mana? Kan dari sesuatu yang kotor juga. Tapi yang kotor dari ayam, dari duburnya ayam, ada yang haram, ada yang halal. Jangan salah. Kalau yang haram yang kotorannya, tapi telurnya halal. Gitu. Nah, tapi udah berubah bentuk kan? Yang dimakan oleh ayam, pur. Atau makanan nasi. Tapi ketika keluar telur udah bulat. Udah nggak keluar pur lagi. Tapi kalau masih keluar pur namanya kotoran, haram. Kalau sudah berubah bentuk, tidak haram. Tapi kalau dari cair tetap cair, maka meskipun hilang kealkoholannya, maka tetap menjadi haram. Apalagi alkohol dikonsumsi. Karena nanti berbeda pendapat ketika alkohol tidak dikonsumsi. Misalnya diolesin, minyak wangi yang ada alkoholnya. Nah itu nanti banyak pendapat mengenai hal tersebut. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih, Nis. Masya Ustaz, Allah. saya mau sedikit tambah pertanyaan yang mengenai daging ya Ustaz. Ya, itu saya pernah dengar ada yang mengatakan kalau kita di luar negeri tidak bisa menemukan daging halal, kita bisa pakai kosher Ustaz. Kosher itu adalah daging halal versi orang Yahudi Ustaz, karena katanya cara penyembelihannya itu sama dengan kita. Ustaz, apakah pernah dengar tentang hal tersebut? Betul. Jika memang kita kemudian nggak menemukan kehalalan di dalam daging secara Islam, tetapi kemudian ada
hewan-hewan yang dipotong oleh orang-orang Yahudi dalam keadaan darurat tersebut, itu yang paling minim daruratnya, madharatnya, makan yang itu. Kalau sudah nggak ada pilihan lagi, baru ambil yang itu tuh, yang kayak roller coaster itu, istilahnya apa itu. Nah itu yang kemudian kita ambil, betul Bun. Tapi sekali lagi, jika sudah mencari-cari, kita sudah cari-cari, lo kemudian udah traveling, ternyata nggak nemu, kita malam udah lapar banget, udah jam 11, kalau kita nggak makan, kita bisa vertigo, kita bisa sakit, segala macamnya, nanti kemudian udah kerjaan kita jadi berantakan. Nah, hal-hal tersebut, cari yang kemudian sejenis poser itu. Nah, itu diperkenankan, karena itu yang paling ringan madharatnya, karena dia tidak membunuh hewan, tetapi menyembelihnya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, kita masih ada waktu berapa lama? Saya basa-basi sih nanya ya sebenarnya Ustadz. Oke, masih gitu tinggal dua sih pertanyaannya nih. Oke, kalau gitu 2 aja. Siapa ada yang mau... Oke, baik. Ajeng silahkan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mbak Ajeng sehat. Alhamdulillah. Ustadz, gimana? Menarik banget nih Ustadz, apalagi saya selalu ingat gitu nasihat Ustadz kalau makan barang haram itu akan menjadi darah dan daging dan itu tidak bisa dihapus dengan istighfar gitu ya. Itu pecutan banget lah buat saya pribadi gitu Ustadz. Sampai kemarin saya beli apel vinegar itu yang saya sempat posting itu ternyata apel vinegar itu ada 2 kali fermentasi. Yang fermentasi pertama itu diubah menjadi alkohol dan nanti baru diubah lagi menjadi non alkohol. Makanya abis itu saya nggak berani lagi minum kecuali apel cuka biasa, Ustadz. Nah, pertanyaan saya ini Ustadz, kalau misalkan menegaskan yang tadi Mbak Citra sih, kalau misalkan di luar negeri kita pilihannya terbatas Ustadz, boleh nggak sih kita berpedoman sama untuk makanan yang no pork and no lard aja gitu misalkan, karena kan susah ya kalau di sini sih saya kritis banget untuk masalah mirin dan segala macam aja, angsiu dan segala macam. Cuma kalau di luar negeri kita berpatokan sama no pork dan no lard aja itu boleh apa enggak? 1 itu Ustadz. 2, apabila kita menjadi tamu di tempat orang muslim Ustadz, lalu kita disajikan makanan, mungkin kalau masalah daging halal haram aja kita bisa tanya gitu ya Ustadz. Cuma kan kalau untuk yang kayak kandungan seperti angsiu atau mirin yang seperti itu baiknya kita bagaimana Ustadz? Apakah kita menolak karena kita ragu nih Ustadz, itu sopan nggak Ustadz kalau kita sebagai tamu kita menolak, tapi bukan untuk yang daging ya Ustadz, maksudnya untuk yang kayak yang tidak terlihat lah gitu, kayak angsiu atau mirin gitu, tapi kita sendiri nggak yakin. Itu sih Ustadz. Oke, pertama, kalau kita sudah ada di luar negeri, maka tidak ada standar yang sama seperti kita. Tentu di sana berbeda. Dengan dia menunjukkan no pork, no lard, itu sudah menunjukkan bahwa tempat tersebut berarti halal, Bun. Jadi kalau udah kita di luar negeri, oh ya sudah. Jangan mempersulit diri. Inna dina yusrun. Agama kita itu ingin memudahkan kita. Jangan kita mempersulit diri. Kita udah di tempatnya di luar negeri. Lalu kemudian di tempat orang-orang yang bukan mayoritas muslim. Lalu kemudian kita menemukan ada no pork, no lard. Nah, ini kesempatan buat kita. Oh ya sudah. Berarti ini halal nih. Berarti ini dagingnya bukan daging yang haram. Maka kemudian silahkan berhenti makan di situ, konsumsi di situ. Berarti boleh. Saya pikir orang yang menulis itu sudah memahami, pasti dia menulis itu tujuannya buat orang-orang yang sudah nggak makan babi ataupun nggak makan anjing. Nah, itu boleh. Tapi beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita boleh memastikan untuk kemudian bertanya, udah dapat label MUI halal atau belum? Kalau dia bilang masih proses, nggak apa-apa. Silahkan. Berarti dia benar-benar sudah menetapkan standar halal. Jadi kalau dia bilang masih proses, berarti dia udah menetapkan standar halal. Silahkan. Jika dia salah, tanggung jawab dia. Tapi kalau di luar negeri tidak ada standar label halal, halalisasi tidak ada. Maka kemudian dengan sekedar no pork, no lard, oke, ini sudah baik dan sudah bagus. Yang kedua, kalau seandainya kita bertamu ke tempat orang-orang yang non-muslim dan segala macamnya, jika ada yang diragukan, maka kemudian kita cukup minta minum saja. Kalau ada yang diragukan, kita minta minum saja, sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita yakin kemudian ini halal, silakan konsumsi. Kalau masih ada ragu, tanya Bun.
dan masih sangat-sangat pantas untuk bertanya, miren dan segala macamnya, cuka yang kemudian dipakai, alkohol dan segala macamnya, itu pantas. Nggak apa-apa Mbak Jen. Kita bertanya, punten, gue kan muslim ya, nggak makan daging babi atau sejenisnya, kayak minyaknya dan lain sebagainya. Maka kemudian kita boleh tanya itu. Dan nggak masalah. Mereka pun nggak akan tersinggung. Daripada kita menjadi hal-hal sembunyi-sembunyi, jadi nggak enak dan nggak enak. Nah, itu yang kemudian dimaksud. Dan orang non-muslim semua udah paham. Kita yang orang Islam adalah orang-orang yang kemudian memang nggak makan yang sejenis itu. Mereka paham kok. Seperti kita paham orang Hindu, mereka nggak makan sapi, mereka menghormati sapi sampai segitu. Bahkan mereka minum air kencingnya, ya itu kita hormati aja. Yang penting kita enggak. Nah, itu yang sejenisnya demikian. Kira-kira begitu Mbak Anjar. Jadi kalau kita kemudian bertamu, kita bertanya saja si detailnya, cuman dalam rangka yang pantas ya. Oh, ini dagingnya apa? Oh, enggak. Tapi tenang kok, gue nggak pakai ini, gue juga nggak pakai, gue juga ngerebusnya biasa kok, pakai masako segala macam, dan ya yang halal-halal. Oke, baik. Kira-kira gitu. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih Mbak Nisa. Thank you, Ajeng. Untuk pertanyaan selanjutnya, minta saya bacakan Ustadz, ini mengenai riba, Ustadz. Jadi, teman saya ini menanyakan bagaimana sebenarnya dimaksud dengan riba nasiah, di mana akad jual beli dengan penyerahan barangnya beberapa waktu kemudian. Misalnya arisan LM ya, logam mulia. Kita setor sejumlah uang tiap bulannya. Nah, barang logam mulianya baru dibagikan setelah 10 bulan. Atau misalnya beberapa lembaga pendidikan berbasis Islam yang mengharuskan membayar iuran sekolah untuk 6 bulan ke depan sebelum tahun ajaran dimulai. Apakah itu termasuk riba? Silakan. Oke. Kita pahami dulu riba nasiah. Riba nasiah itu apa? Sampai dibawa-bawa ke bayaran sekolah dan lain sebagainya, sampai ada arisan. Kita pahami dulu. Riba nasiah itu adalah riba yang terjadi karena sebab kita menunda pembayaran kita, akad kita, karena ada tukar menukar barang yang memang itu bisa mengandung riba. Jadi ada alat tukarnya, ada yang kemudian menjadi sesuatu membuat dia menjadi riba. Saya mau kasih contoh. Contoh gimana? Misalnya gini, kita kemudian transaksi beras. Saya pinjem dulu beras, habis itu nanti saya bayarnya pakai gandum. Harga beras dan harga gandum itu berbeda. Jadi kemudian 1 kilo beras dengan 1 kilo gandum, maka harganya berbeda. Jika kita kemudian tunda pembayarannya sampai 6 bulan, dan kemudian perubahan harganya, maka ini disebut dengan riba. Emas dan perak itu juga bisa terjadi demikian jika memenuhi beberapa skema. Pertama, emas itu menjadi kemudian haram hukumnya jika kemudian kita mensepakati harga emas tersebut, nih harga emas, kita mau cicil harga emas, boleh kita mengambil manfaat, memang menyicil emas ini berbeda pendapat. Tetapi Majelis Ulama Indonesia mengambil pendapat yang boleh. Dengan catatan, tidak ada gharar dan doror. Tidak ada kecurangan di dalam hal tersebut. Saya mengasih contoh. Arisan dengan barang atau dengan emas. Ini memang arisan dengan emas menjadi maborot jika skemanya begini. Saya kasih tahu. Emas di bulan Januari harganya 1 gramnya Rp800.000. Oke? Lalu kemudian kita menyicil, bayar 800. Giliran nanti kita dapatnya di bulan yang ke-6, lalu harga emas naik 890.000. Ada kelebihan 90.000 kita. Padahal kita bayarnya cuma 800. Tapi ternyata harga emas sudah berubah. Ada kelebihan. Ini yang disebut dengan riba nasiah. Maka semua cicilan emas nanti ketika sudah sampai di waktunya akan dihitung skor akhirnya. Atau barangnya sudah didapati terlebih dahulu. Misalnya, saya pinjam, saya mau beli emas. Oke. Emasnya sudah kemudian kita berikan di awal misalnya. Lalu kemudian baru dicicil. Ini boleh, karena sudah jadi milik.
Oke, nggak akan berubah. Tapi kalau emasnya belum ada, di mana saja, jika nanti harga emas naik, tetap aja cicilannya naik. Bener nggak? Contohnya di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menentukan 800.000 per gram misalnya ya. Lalu kemudian kita cicil 12 kali cicilan. Ada perubahan, nanti akan disampaikan. Dirubah, disampaikan. Percis banget kayak rupiah ke dolar, dolar dan ke rupiah. Mengikuti perubahan. Nggak mungkin dia akan stagnan. Kenapa? Karena nggak dapat untung nanti kita. Nah, maka riba nasi'ah menjadi riba arisan emas jika nanti ada perubahannya harga tersebut, maka harus diakadkan kembali Manisa. Maka kalau seandainya misalnya, yuk ini 10 orang, maka bulan pertama dapat orang pertama dong, 10 gram dengan harga 800. Orang kedua sama, orang ketiga sama, orang keempat sama. Dia jual dengan sama. Tapi giliran orang ke-10, emas melonjak jadi 1 juta per gramnya. Lah enak yang terakhir dong, bener nggak? Berarti dia ketika ngejual lebih mahal. Sementara dia bayarnya cuma 800. Tapi dapatnya yang 1 juta. Ini namanya riba nasi'ah. Ini yang nggak boleh. Kalau uang sekolah nggak ada hubungannya berarti Ustadz ya? Kalau uang sekolah tidak apa-apa. Mau dibayar terlebih dahulu 1 tahun, dibayar dulu 6 bulan. Yang penting catatannya uang tersebut, ya Bun ya, itu sudah dibikin kesepakatan dengan apa namanya si wali santri, wali muridnya, bahwa kemana penggunaannya, misalkan uang pangkalnya, uang gedungnya, lalu kemudian jika seandainya orang tersebut, murid tersebut mau mendaftarkan di sana, ini uang pangkalnya. Bahasa kasar kita inden. Maka hukumnya boleh. Karena tidak ada barang yang dijual di sana, ini adalah jasa pendidikan. Hukumnya kita boleh. Cuma, jika seandainya muridnya nggak jadi masuk, nggak boleh angus. Saya ulang nih, saya ulang. Misalnya, uang masuknya 6 juta. Ternyata kita berubah pikiran, saya harus pergi ke Chicago. Karena mau kemudian anak saya sekolahnya di Chicago Bulls. Mau jadi basket sono. Lalu kemudian, saya udah bayar 6 juta. Saya datang ke sekolah. Pak, saya nggak jadi daftarin anak saya sekolah. Oh, baik Pak. Maka caranya adalah dikurangi operasional yang digunakan, maka dikembalikan haknya. Nggak boleh dihanguskan. Misal gini, jika nggak jadi sekolah, uang pangkal hangus. Oh, itu zalim. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang belum sekolah, belum ada jasa yang diberikan, kok kita sudah bayar? Zalim. Kecuali, mohon maaf, Bunda, dikurangi 2 juta ya, Bun. Kenapa? Karena ini untuk operasional. Kami mendaftarkan nama anak ibu, lalu kemudian ke departemen pendidikan, lalu kemudian kami mempersiapkan tempatnya, kami belikan lemarinya, lokernya. Nah, ini semuanya sudah menghabiskan 2 juta. Sisa 4 juta, Bunda, ini kami serahkan. Oke, itu hukumnya boleh. Tapi kalau hangus semuanya, nggak boleh. Oke, ya baik, sudah cukup jelas. Makasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Begitupun arisan ya Ustadz, itu tidak riba, tidak haram, diasalkan dari awal sampai terakhir semua mendapatkan hak yang sama ya Ustadz ya. Betul, hasilnya sama. Karena arisan jatuhnya kayak orang nabung kan. Nyicil ya. Iya, kayak bunga justru ya. Betul. Jadi berapa yang ditaruh, ya itu yang didapat. Nggak mungkin ditaruhnya 800, dia dapat 1 juta. Berarti 200-nya riba. Iya, bahkan kadang-kadang justru dipotong Ustadz untuk uang kas gitu kan, biasa kalau arisan. Oke, itu kesepakatan ya. Iya. Kalau itu kesepakatan. Kalau dia sepakat, nggak masalah sebagai administrasinya. Tapi kalau meraja keberatan, nggak boleh. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Aditya. Yang masih ada kaitannya dengan riba. Masih ada kaitannya dengan riba. Seperti yang kita ketahui, ini pertanyaan terakhir ya Ustadz udah lelah sekali. Jadi ini pertanyaan terakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa dosa riba ini sangat besar. Dan yang terlibat di dalam dosa ini menyeluruh. Bukan hanya yang menerima dan yang memberikan, bahkan yang terkait pun terkena dosa yang sama. Bagaimana kita mengetahui uang atau gaji atau keuntungan yang kita terima ini bersih dari riba Pak Ustadz? Sedangkan tidak sedikit perusahaan yang menikmati produk dari lembaga pemberi riba tersebut. Bagaimana cara kita membersihkan harta tersebut? Keharaman segala sesuatu tidak kemudian dijadikan menyeluruh pada semua hal. Misalnya,
kita punya bos. Bos kita itu suka minum, suka berjudi, dan segala macamnya. Bos paling tertinggi gitu. Kita adalah anak buah nomor ke grade yang keberapa, kelima, keenam, dan seterusnya. Kita nggak bisa kemudian menyatakan, oh uang ini dari hasil judi bosnya segala macam. Oh enggak, itu udah hukum pribadinya dia. Karena kita nggak ada masalah dengan uang pribadinya si bos. Kita bertransaksi, bekerja di perusahaannya. Perusahaannya untung, ngasih gaji ke kita. Oke ya, jadi perilaku individu atasan kita tidak mempengaruhi keharaman terhadap apa yang kita dapatkan di sebuah perusahaan. Contoh lagi, perusahaan yang sudah sangat besar misalnya, lalu kemudian dia mengambil beberapa produk-produk yang kemudian riba. Lalu kita bukan di decision maker-nya, bukan orang yang mengambil kebijakan tersebut, nggak masuk di bagian tersebut, maka kita bukan termasuk perkara-perkara yang haram. Kita keluar dari perkara tersebut. Saya mau ngasih contoh yang paling sederhana. Contoh, ada bank misalnya, lalu kemudian sudah menjalankan hukum riba misalnya. Kita kan belajar sedikit-sedikit ya. Walaupun belum bisa sekaligus, kita perlahan. Oke, ini misalnya tidak boleh. Bagaimana hukum cleaning service-nya? Bagaimana hukum tukang AC-nya? Tukang AC yang datang ke sana, lalu ngebersihinnya. Dia nggak ada urusannya dengan bagaimana proses transaksinya. Kan dia yang menjadi haram pada akadnya saja. Akadnya dia adalah membersihkan. Akadnya dia adalah membersihkan. Lalu kemudian selesai, lalu dibayar, selesai, sudah, tidak ada masalah. Tetapi jika kita masuk di dalam sistemnya, dan kita menyetujuinya, profnya, terus kemudian kita mengokekannya, agree buat kemudian segala aturan itu, nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tetapi jika seandainya kita nggak masuk dalam perkara tersebut, kita diperkenankan. Apalagi sebuah perusahaan yang besar. Kecuali yang penting bukan pada zat yang jelas. Misalkan ini bukan perusahaan yang membuat botol untuk minuman keras misalnya. Ya itu nggak boleh kayak gitu. Ini perusahaan yang kemudian pabriknya adalah membuat anggur merah gitu. Nggak boleh. Itu jelas. Tapi kalau umum, ini misalnya perusahaan material, perusahaan kemudian minyak, batu bara, dan seterusnya. Tapi kemudian ada beberapa produk yang riba diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, itu tidak menjadikan semua orang yang kerja di sana dapat riba. Seperti itu ya. Karena dia tidak masuk di dalam terlibatnya. Jadi riba itu menjadi haram buat pelakunya, yang menulisnya, yang menjadi bendaharanya, lalu kemudian menjadi saksinya. Kita nggak masuk dalam giliran tersebut. Nggak masuk di dalam orang-orang tersebut. Kita nggak punya hal-hal yang memberikan keputusan di dalam sistem tersebut. Maka kita diperbolehkan. Baik Ustadz, semoga menjawab ya pertanyaannya Aditya. Nah, sekaligus juga pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan penutup kita Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, cepat sekali ya, Insya Allah. Masya Allah. Dan hari ini kita lebih cepat, biasanya 9.20 Ustadz selesainya. Hari ini 9.46. Berarti bisa 3 pertanyaan lagi ya Ustadz? Iya, betul sekali Bunda. Ya Ustadz, baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin Ustadz boleh berkenan untuk menutup majelisnya Ustadz. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Kita baca 2 kalimat tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma ya Allah. Jadikan kami berkumpul dalam kajian ini adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta ya Allah. Jangan jadikan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan kami Kau sudah berikan kemudahan. Jikapun ada di antara kami dalam keadaan sakit, ya Allah, Kau berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Kalaupun ada di antara kami yang masih terlilit hutang, masih terlilit dengan riba, berikan jalan agar mereka bisa menyelesaikannya ya Allah. Allahumma innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam ya Allah. Kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham. Maka ajarkan apa-apa yang kami belum faham. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah. Jadikan kami, pendamping kami, suami-suami kami ya Allah, anak-anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami.
Ya Rabb, kama jama'tana fid dunya fajma' lana fil jannah. Sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia, kau bahagiakan kami di dunia, kumpulkan dan bahagiakan kami nanti di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahi kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan jadikan kebaikan ini terus kami rasakan hingga di surga ya Allah. Wa qina adzabannar. Dan jadikan semua kebaikan ini adalah pelindung daripada panasnya api neraka Jahannam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya pamit, saya izin. Terima kasih Mbak Nisha. Terima kasih Mbak Hilda. Semoga Allah pertemukan dengan jodohnya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dalam keadaan yang sehat, yang diterima. Salam hormat buat suami kalian dan keluarga kalian. Semoga selalu diberikan keharmonisan, Amin. antara kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.